Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ini merendahkan makom kewalian Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua dengan channel kami, channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Banyak sekali ceramah-ceramah atau doktrin-doktrin lah, katakanlah, dari Bani Ba'alwi yang selalu mengunggulkan klan mereka, mengunggulkan golongan mereka, selalu mengunggulkan leluhur-leluhur mereka. Termasuk pada saat orang itu bersemangat mengunggulkan keluarganya, maka secara tidak langsung mereka akan lupa bagaimana menghormati atau mengunggulkan keluarga yang lain atau golongan yang lain. Makanya mereka akan terjebak dalam merendahkan. Nah, ini karena tidak berimbang antara terlalu semangatnya untuk mengunggulkan keluarganya, nah, terus tidak terfikirkan untuk mengunggulkan yang lain karena niatnya itu sudah menceng kan, itu sudah keluar dari tatanan kan begitu. Makanya wajar seumpama ada yang mentahkir, menghina golongan yang lain. Termasuk ini Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ini merendahkan makom kewalian Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan bahwa makomnya kewalian leluhur Ba'alwi Muhammad Faqih Muqaddam ya, dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Aulia Tarim atau penjajahan doktrinal, kultural, dan spiritual. Nah, ini Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar ini merendahkan, secara tidak langsung merendahkan status sebagai Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, karena terlalu bersemangatnya mengunggulkan keluarganya, leluhurnya. Jadi Al-Imam Faqihil Muqaddam ini mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah, sebegitunya. Dan mengatakan bahwa Jawa adalah milik Aulia Tarim. Wah, halu lagi. Yang benar adalah setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sepanjang zaman tidak ada pangkat yang lebih tinggi dan mulia daripada yang lebih tinggi dan mulia daripada beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Jadi selepas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sepanjang zaman selepas beliau, ya ini tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan beliau selepasnya kan gitu toh. Ini tentang makom wali loh, bukan makom nabi dan rasul. Ini yang harus kita waspadai. Kalau lebih mulia itu tetap mulia Nabi Muhammad SAW. Ini tentang aulia, tentang wali. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sepanjang pasca beliau kan begitu toh. Nah, ini keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Qiladatul Jawahir. Ini diterangkan di dalam kitab Qiladatul Jawahir. Sedang fakta sejarah ya menyatakan bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara adalah Sayyid Syarif dan Wali Songo, yang bukan
berasal dari klan Ba'alwi. Klan Ba'alwi datang ke Nusantara atas sentuhan Belanda di akhir abad ke-18. Habib Usman bin Yahya sengaja didatangkan dan diangkat sebagai mufti Batavia untuk meredam pergerakan perjuangan ulama dan kiai pribumi yang melawan Belanda. Tuh. Jadi kita harus sadar, ternyata pengunggulan leluhur mereka, ya, ini termasuk strategi mereka. Al-Imam Faqihil Muqaddam mengalahkan kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk strategi mengunggulkan nasab. Ini adalah strategi Bani Ba'alwi. Kenapa kami mengatakan strategi pengunggulan nasab? Ya, mengatakan bahwa nasab Bani Ba'alwi adalah nasab yang paling sahih. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh kajian tesis Kiai Ahmaduddin, wah, bukan hanya sahih, amburadul tidak jelas kan gitu. Nah, ini termasuk narasi, termasuk framing strategi mereka biar orang pada percaya kepada mereka, termasuk mengunggulkan leluhurnya. Kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikalahkan oleh kewalian Al-Imam Faqihil Muqaddam. Ini yang harus kita cermati. Masih kalian ikuti orang-orang yang berpola pikir seperti ini? Nah, tentunya akan berpikir ulang untuk mengikutinya karena halu terus kan gitu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.